Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan dan hari ini sudah meeting ke-10, berarti teman-teman tinggal punya 8 kali meeting lagi. Jadi, sorry, karena ini 3 SKS jadi, 4 kali meeting lagi. 14 kali pertemuan, termasuk ujian akhir. Nah, hari ini kita akan bicara birokrasi di Indonesia. Kalau kemarin kita bicara soal, birokrasi secara general, apa sih itu birokrasi, kemudian jenis-jenis birokrasi itu apa saja, kemudian yang mendefinisikan birokrasi itu seperti A, B, C, dan D itu siapa saja, kemudian Mmm, kalau kita bicara, birokrasi juga dikotomi birokrasi itu juga seperti apa. Nah, kemarin kita sudah, bahas ya, dan ada diskusi menarik yang, teman-teman diminta, apa namanya, opini atau pendapat terkait dengan Indonesia sebetulnya termasuk atau cocok menggunakan, birokrasi yang seperti apa. Nah, itu ya. Jadi, ya kalau kalau kita bicara cocok yang mana, itu pasti, eee, relatif ya kalau opini ya berbeda-beda. Kenapa cocok dengan A pasti punya alasan dan kenapa cocok B pasti juga punya alasan ya, yang tentunya alasan itu, karena kita di akademik bersifat ilmiah, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita akan lebih bicara soal bagaimana kondisi, birokrasi di Indonesia. Nah, saya akan membahas, birokrasi di Indonesia ini di sudut pandang tata kelolanya dan juga dinamikanya, gitu. Jadi mudah-mudahan, birokrasi di Indonesia yang saya bahas hari ini itu bisa mengantarkan teman-teman ke beberapa mata kuliah lanjutan. Jadi nanti di mungkin semester 3, semester 4, semester 5, bahkan semester 6 nanti akan ada tata kelola, manajemen pelayanan, kemudian ada tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan dan, kemudian kita ada mata kuliah, tata kelola, birokrasi yang lain gitu ya. Jadi harapannya, perspektif yang saya berikan ini memberikan pandangan atau, mmm knowledge bagi teman-teman bagaimana tata kelolanya dan juga dinamikanya, birokrasi di Indonesia, seperti itu. Nah, yang pertama, kita akan bahas dulu terkait dengan, regulasinya ya. Jadi, saya akan mengulang sekali lagi bahwa birokrasi di Indonesia itu nggak hanya PNS teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya anak ilmu pemerintahan, "Mbak, birokrasi ini apa sih?" Bukan PNS saja. Jadi birokrasi ini terdiri dari aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara itu dibagi menjadi 2, ada PNS dan juga ada P3K atau PPPK, yang artinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Lalu apa sih bedanya, PNS dan juga PPPK? Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua, birokrasi juga diatur di dalam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ini, mengatur tentang ASN, ya mengatur tentang PNS, kemudian mengatur tentang bagaimana P3K di, kontrak pemerintah dengan perjanjian kerja itu seperti apa. Kemudian nanti kalau kita bicara PNS, jabatannya gimana, kemudian nanti, promosi gimana dan lain sebagainya, nah itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Next, setelah diundangkan atau setelah, ASN itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana itu mengatur ASN dan juga PPPK, maka, pemerintah itu menurunkan undang-undang menjadi peraturan pemerintah. Nah, di mana, peraturan pemerintah ini mengatur terkait dengan manajemen PNS, teman-teman. Jadi kalau undang-undangnya itu mengatur tentang orangnya atau ASN atau institusinya, birokrasinya, kalau PP-nya itu lebih, skopnya detail lagi mengatur manajemennya, manajemen PNS. Nah,
PP yang sekarang digunakan adalah PP nomor 17 tahun 2020, di mana PP ini adalah pengganti atau perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017. Nah, sebetulnya sebelum ada PP nomor 11 tahun 2017 ini ada juga peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 yang mengatur juga tentang manajemen PNS. Sebelumnya di 1999 itu belum ada manajemen PNS, tapi dulu itu sebutannya terkait dengan pokok-pokok kepegawaian. Nah, sebetulnya sama, cuman sekarang itu lebih difokuskan bagaimana manajemen atau PNS itu diatur gitu. Mulai dari pangkatnya, kemudian gajinya, kemudian jabatannya, itu semuanya diatur di PP ini gitu. Kemudian setelah itu peraturan lainnya atau regulasi lainnya yang mengatur tentang PNS adalah PP nomor 53 tahun 2010. Ini tentang disiplin PNS. Jadi kalau PNS itu nggak pernah masuk kerja sebulan atau nggak pernah atau telat masuk kerja seminggu, itu apa sih sanksinya? Nah, itu ada. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian ya nomor 5 ini adalah catatan minggu kemarin kalau teman-teman masih ingat ya. Paradigma birokrasi di Indonesia itu dikotomi, namun posisi birokrasi di Indonesia adalah bawahan politik. Jadi intinya tidak ada garis garis apa ya? Tidak ada garis yang apa namanya atau posisi yang berbeda gitu. Artinya masih ada intervensi antara politik dan juga birokrasi. Apalagi politik mengintervensi birokrasi itu sangat memungkinkan di Indonesia gitu. Jadi kelemahan birokrasi kita adalah ya kalau kita bicara di Jepang ya yang kemarin kita bicara dua dikotomi birokrasi ya. Nah, itu berhasil gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu malah digunakan tidak baik. Artinya adalah kekuasaan politik atau keinginan politik sebagai yang pemegang kekuasaan itu justru menyalahgunakan kewenangan birokrasi. Nah, ini yang terjadi di Indonesia gitu, bahwa birokrasi kita itu sangat memungkinkan untuk diintervensi oleh politik gitu. Dan tata kelola birokrasi di Indonesia sebetulnya kalau saya bilang NPM juga setengah-setengah, NPS juga ya dibilang NPS sudah mulai NPS juga atau NPJ. Nah, ini kaitannya dengan manajemen pelayanan publik, teman-teman. Nanti sebetulnya mata kuliah ini terkait dengan New Public Management, artinya kan kita bicara birokrasi sebagai public servant atau pelayanan publik, itu menganut paradigma apa gitu ya. Tata kelolanya seperti apa. Nah, sebelum jauh kita bicara tentang NPM, NPS, NPG, apa sih itu Mbak gitu ya. Nah, birokrasi ini di birokrasi di Indonesia itu menggunakan atau menganut paradigma OPA. OPA. All Public Administration. Nah, apa sih All Public Administration itu? All Public Administration adalah tata kelola yang sangat hierarkis, yang kalau kita bicara OPA itu pasti analoginya itu dengan asal Bapak suka gitu. Jadi Old Public Administration itu adalah sangat kaku. Birokrasinya sangat kaku, kemudian asal Bapak suka atau asal Bapak senang. Artinya birokrasi hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan atasannya. Nah, atasan dari birokrasi itu siapa? Oke, kalau kita bicara anggota gitu ya, atau anggota seksi kemudian bidang kemudian naik ke kepala dinas menyenangkan siapa? Sekda menyenangkan siapa? Gubernur misalnya atau bupati. Nah, bagaimana kalau kita bicara OPA itu pekerjaan
semua pekerjaan birokrasi itu ya hanya menyenangkan atasan, dan OPA ini atau Old Public Administration ini identik dengan kaku, kemudian hierarkis, terlalu apa namanya, tidak ada batasan antara politik dan juga birokrasi itu sendiri, gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara NPM, New Public Management, ini teman-teman harus baca bukunya David Osborne. Nah, ini tebelnya ya lumayan lah ya. Kemudian itu kita, New Public Management itu berusaha mewirausahakan birokrasi. Nah, konsep ini sebetulnya adalah bagaimana birokrasi ini dituntut atau diminta untuk bekerja layaknya wirausahawan. Jadi yang melayani pembeli gitu ya. Jadi bagaimana caranya birokrasi ini harus fleksibel, harus efektif, efisien, sifatnya yang seperti itu ke masyarakat, citizen gitu. Nah, sebetulnya saya punya tabel yang bisa mencerminkan atau yang bisa membedakan antara Old Public Management, New Public Management, dan New Public Service gitu. Nah, New Public Management itu ya tadi ya, mewirausahakan birokrasi, jadi bagaimana birokrasi itu dibuat sedemikian rupa agar seolah-olah dia ini adalah wirausahawan yang mencari pembeli, mencari buyer gitu. Nah, kenapa muncul NPM ya? Karena agar supaya birokrasi ini betul-betul melayani rakyat, betul-betul mensejahterakan atau betul-betul memenuhi kehendak rakyat, bukan memenuhi kehendak atasan gitu. Kalau Old Public Administration tadi, ya tadi ya, logo atau simbolnya adalah ABS, ABK, asal Bapak suka, asal Bapak senang. Jadi malah tidak mengindahkan keinginan masyarakat gitu ya. Nah, misalnya gini, contoh yang paling sederhana adalah ketika kita mau ke rumah sakit, teman-teman. Saya sebagai orang miskin gitu ya. Tik-tik-tik ke rumah sakit atau ke puskesmas. Saya pengen berobat, tetapi saya pakai Askes atau kalau sekarang pakai BPJS gitu ya. Nah, setelah itu tak lama kemudian ini ceritanya ada anak bupati datang ke rumah sakit ingin periksa juga. Padahal saya sudah nunggu 1 jam tidak dilayani, tapi kalau ngelihat anak bupati, oh ini anak atasan saya, ini anak bupati harus jadi apa namanya yang pertama. Pokoknya harus diservis sedemikian rupa agar senang gitu. Itulah yang membedakan NPM dan juga All Public Administration, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih menemui yang seperti ini, ya kita harus jujur bahwa Indonesia belum sangat bergeser ke paradigma yang New Public Management. Masih ada beberapa kasus tertentu yang pemerintahnya atau birokrasinya itu sebagai Old Public Administration. Dia nggak ngerti gitu ya. Jadi ya kliennya itu adalah pokoknya yang pejabat-pejabat harus didahulukan daripada masyarakat. Nah, kalau di public management dan juga di new public service, itu berusaha untuk menghilangkan paradigma itu yang asal Bapak senang, tetapi lebih ke bagaimana melayani masyarakat, bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu. Apa sih bedanya New Public Management dan juga New Public Service? Sebetulnya New Public Service ini adalah contohnya yang paling simple dan mudah diingat itu adalah sekarang birokrasi-birokrasi di Indonesia atau PNS-PNS di Indonesia itu sudah beralih menggunakan ICT. ICT itu apa? Information Communication and Technology atau TIK untuk melayani publik. Misalnya dengan apa namanya? Mengeluarkan IKTP, kemudian
e-akte dan lain sebagainya. Jadi lebih lebih kepada mewujudkan pelayanan yang prima, kemudian mewujudkan pelayanan yang real time gitu. Jadi kalau dulu misalnya saya mau membuat akte misalnya karena saya belum menikah dan punya anak ya, misalnya saya mencontohkan ponakan saya misalnya lahir kemudian butuh akte. Mengurus akte kalau kalau zaman dulu harus menunggu, oh nanti besok balik lagi, pas besok balik lagi, oh belum jadi, besok balik lagi ya. Nah, itu kan artinya ada ketidakpastian gitu dari pemerintah. Nah, sekarang dengan adanya New Public Service harapannya adalah akte akan jadi 3 hari. Jadi 3 hari lagi Bapak Ibu tolong ke sini. Ternyata pas 3 hari ke kantor Dukcapil lagi untuk mengurus akte sudah kelar. Nah, itu adalah paradigma New Public Service, di mana berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Itu pengantarnya ya. Jadi saya tidak akan lebih lebih membahas soal NPM, OPA dan juga NPS, bahkan nanti NPG New Public Governance, karena nanti akan ada di mata kuliah lanjutan, teman-teman cukup tahu saja dasarnya gitu ya, bahwa manajemen birokrasi kita itu tidak langsung new public management, tetapi mengalami pergeseran paradigma yang tentunya itu akan bergeser ke paradigma yang lebih baik lagi, yang tujuannya untuk masyarakat, bukan malah mundur ke belakang, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah walaupun saya yakin teman-teman sudah tahu semua apa sih itu PNS pegawai negeri sipil, tapi saya hanya try to repeat again, try to remind your mind gitu, bahwa pegawai negeri sipil sekali lagi adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan undang-undang mana? Ya pasti Undang-Undang ASN dan turunannya di manajemen PNS. Gitu ya teman-teman. Jadi PNS itu ya pegawai yang diangkat melalui syarat-syarat tertentu. Kalau kita bicara CPNS, ada syarat administrasi yang meliputi IPK juga ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi PNS, syarat utamanya ya IPK-nya paling nggak jangan di bawah 3. Kalau ilmu sosial biasanya 3,25 gitu ya. At least teman-teman menyentuh angka 3,25 untuk aman menjadi seorang PNS. Kenapa? Karena itu modal awal. Kalau misalnya teman-teman, ya kan saya banyak organisasi Mbak Helen, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tetapi kalau secara administrasi tidak memenuhi, ya jadi kalian jangan harap untuk menjadi seorang PNS gitu ya. Karena itu adalah syarat mutlak administrasi gitu. Jadi harus melalui tembok dulu sebelum dia melihat kamu aslinya gitu ya. Jadi tembok itu harus diisi apa? Tembok itu harus diisi ijazah, diisi transkrip nilai, kemudian diisi syarat-syarat lainnya yang ada catatan kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian kalau itu lulus, tembok itu akan perlahan membuka, kemudian melihat samar-samar Anda seperti apa, kemudian next kalau misalnya lulus ujiannya nanti akan ada di ujian bidang sampai wawancara gitu. Nah, jadi ketika teman-teman pengen sampai wawancara, pengen sampai tembok itu terbuka lebar melihat wajah jelas Anda, kemudian Anda itu pinter public speaking dan lain sebagainya, harapannya tembok yang besar yang tidak tahu Anda itu siapa ya dipenuhi dulu gitu ya. Jadi saya pesan IPK teman-teman minimal itu 3,25 untuk social science. Oke? Nah, kemudian jelas ya PNS itu sekali lagi teman-teman rekrutmennya pasti dari pusat. Nggak mungkin rekrutmen PNS itu, sekarang ada bukaan PNS di Kalimantan. Di Jawa nggak ada. Nggak. Pasti PNS itu serentak. PNS itu yang ngatur pusat. Itu melalui apa?
kalau kita bicara manajemen PNS, pasti yang pertama itu adalah perencanaan. Jadi merencanakan dulu, oh kita itu butuh berapa PNS, kemudian jabatannya apa saja, itu sudah diperhitungkan dan nanti kita akan belajar itu di semester 6 terkait dengan tata kelola sumber daya manusia. Nah, kebetulan bukunya juga sedang disusun, buku tentang tata kelola sumber daya manusia. Mudah-mudahan nanti kalau saya yakin teman-teman semester 6 itu bukunya juga sudah jadi karena semester depan kakak tingkat kalian itu juga sudah pakai bukunya. Nah, oke. Ya, jadi kalau kita bicara PNS itu aturannya di pusat, teman-teman. Jadi yang berhak untuk membuka kapan PNS itu akan dibuka, yaitu pusat. Tetapi daerah-daerah itu diwajibkan untuk memberikan formasinya. Formasi PNS yang dibutuhkan di daerah itu apa saja, nanti akan dipertimbangkan di pusat. Dan kalau kita bicara PNS juga di daerah, itu nggak semua, misalnya daerah bilang, saya butuh 5, ternyata yang disepakati cuma 3, itu ada pertimbangannya. Dan itu nanti kita belajar di manajemen PNS. Apalagi di perencanaan. Bagaimana merencanakan seseorang atau seorang PNS itu untuk 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau PPPK apa? Nah, nanti kita di sini lihat apa perbedaan P3K gitu ya. Jadi biar gampang nggak usah PPPK. P3K dan PNS. Kalau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, yang membedakan ini teman-teman, kalau PNS, kalau sudah diangkat, dia masa waktu atau jangka waktu pekerjaannya ya sesuai dengan jabatannya. Misalnya dia adalah golongan 3A, jabatannya adalah seorang guru, berarti dia akan pensiun di umur 60 tahun misalnya. Kalau dia itu hanya staf biasa, kemudian misalnya di pemerintahan di Dukcapil, seksinya seksi pencatatan kependudukan, berarti dia akan pensiun di angka 58 misalnya. Tetapi kalau P3K ini ya, P3K itu range waktunya. Jadi yang membedakan adalah range waktunya. Biasanya secara ketentuan syarat itu sama. Ya ada yang menentukan syaratnya harus S3, S2. Itu berdasarkan formasi yang dibutuhkan ya. Tapi kalau kita bicara apa sih bedanya utamanya ya di jangka waktunya. Kalau P3K itu hanya bisa kayak misalnya oke, saya kontrak 5 tahun dari sekarang. Oke, saya kontrak 2 tahun. Oke, saya kontrak sesuai dengan kebutuhan jangka waktu 10 tahun gitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, kedudukan hukum P3K sebagai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oke. Untuk mengetahui birokrasi lebih lanjut, saya mohon teman-teman yang di slide pertama tadi ya, saya mohon untuk di-download. Download aja dulu. Di screening aja bacanya. Nggak usah didalami. No problem gitu. Tapi teman-teman punya dulu. Jadi tahu gambarannya. Oh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu isinya ini, PP 1720 isinya ini, PP 53 Tahun 2010 isinya ini. Gitu ya. Untuk memperkaya pengetahuan. Nah, kemudian turunannya adalah PP nomor 11 tahun 2017 yang sudah diganti oleh PP nomor 17 tahun 2020 dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara BKN. Nah, sekali lagi ini perbedaannya. Jadi PNS dan juga P3K sama-sama diatur di dalam Undang-Undang ASN.
ya. Kemudian turunannya di manajemen PNS itu diatur juga bagaimana tata cara gaji, bagaimana tata cara misalnya dia promosi dan lain sebagainya. Apakah P3K itu berhak promosi dan lain sebagainya itu ada di aturan PP nomor 17 tahun 2020 dan PP nomor 49 tahun 2018 yang ini lebih detail lagi teman-teman yang mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Silahkan dibaca. Ini bukan mandatori, tetapi alangkah lebih baiknya teman-teman bisa screening atau at least baca-bacalah sedikit. Oh ini toh Undang-Undang ASN, oh ini PP nomor 17 tahun 2020. Oh ini PP nomor 49 tahun 2018. Jadi tahu gitu. Nanti kalau semester lanjutan ingat gitu ya. Jangan sampai dulu aku pernah diajarin sama Mbak Helen tapi apa ya lupa gitu. Nah, kalau bisa tetap dibelajari karena ini nggak akan putus gitu. Artinya nggak akan putus, teman-teman masih akan belajar lagi di semester 6 gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. PNS dulu dan PNS sekarang. Zaman old dan zaman now gitu ya kalau anak milenial. Nah, PNS dulu itu terdiri dari 3 anggota, teman-teman. Jadi kalau PNS dulu itu ada PNS sendiri, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Gitu ya. Jadi birokrasi. Birokrasi itu terdiri dari tiga institusi ya. Jadi kalau dulu itu kepolisian dan juga TNI itu masuk ke birokrasi, tetapi sekarang Kepolisian Negara dan juga Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu sudah jadi lembaga independen gitu ya. Kalau teman-teman kemarin masih ingat mata kuliah yang fungsi negara, lembaga negara, di situ TNI dan juga kepolisian, TNI Polri itu masuk ke lembaga independen gitu. Nah, sekarang birokrasi itu siapa ya? Birokrasi hanya PNS dan P3K ASN ya. Kemudian jenis pegawai negeri sipil. Kalau dulu jabatannya ada jabatan administrasi aparatur sipil negara, pelaksana pegawai negeri sipil, fungsional, dan pimpinan tinggi aparatur sipil negara. Kalau sekarang hanya 3 teman-teman. Ada jabatan administrasi, termasuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional, dan juga jabatan pimpinan tinggi. Apa sih itu Mbak Helen? Sebetulnya di Undang-Undang ASN itu sudah dijelaskan siapa saja yang menduduki jabatan administrasi, fungsional, dan juga pimpinan tinggi ya. Silahkan dibaca. Oke, kemudian next. Nah, pegawai negeri sipil dan partai politik. Kalau zaman dulu, nih ya, masa Orde Baru pegawai negeri sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap Golkar. Ya, ingat ya, jadi kalau zaman dulu itu identik dengan Golkar itu partainya PNS. Ya enggak? Kalau teman-teman ya mungkin tahu sejarahnya sedikit tentang apa namanya PNS dan Golkar, ya dulu PNS itu memang dipolitisasi gitu. Yang menjadikan pegawai negeri sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Nah, ini adalah ciri-cirinya old public administration. Secara formal, pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih Golkar dalam pemilihan umum. Tapi pada kenyataannya, mereka dimobilisasi untuk memenangkan Golkar karena pada zaman dahulu kala gitu partai penguasa itu adalah Golkar. Nah, kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam prakteknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal partai Golkar. Nah, setelah adanya reformasi 98 terjadi perubahan paradigma pemerintahan. PNS yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah
kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik. Misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini jadi mulai zaman reformasi itu mulai adanya apa namanya wangi-wangi gitu ya. NPM sudah diterapkan di mana tidak boleh adanya diskriminatif lagi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, kemudian ASN atau PNS itu harus lepas dari yang namanya partai gitu ya. Ini highlight-nya untuk menjamin netralitas tersebut atau untuk menjamin netralitas PNS, pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. PNS memiliki hak memilih dalam pemilu, sedangkan anggota TNI maupun Polri tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam pemilu. Jadi kalau misalnya ada seorang TNI atau Polri yang mencalonkan diri sebagai calon dalam sebuah pemilihan umum, kandidat presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, dan lain sebagainya, maka dia harus keluar dari keanggotaan TNI maupun Polri, ya. Jadi itu poin pentingnya itu jadi PNS sudah mendapatkan angin segar gitu ya. Jadi tidak lagi sebagai pemuas kekuasaan gitu, tetapi ya harus betul-betul melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tidak boleh diskriminatif, harus netral gitu. Nah, ini saya potongkan beberapa aturan di mana dalam era reformasi larangan PNS berpolitik dipertegas dalam pasal 255 Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kenapa ini tidak diganti? Karena sebetulnya teman-teman PP nomor 17 tahun 2020 itu hanya bukan menggantikan PP nomor 11 tahun 2017 ya, tetapi lebih merubah beberapa pasal yang dirasa tidak cocok gitu ya. Jadi tidak semua pasal dirubah. Nah, kebetulan yang bagian pasal 225 itu tidak dirubah. Yang butirnya itu mengatakan bahwa pertama, PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kedua, PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. PNS yang mengundurkan diri sebagai dimaksud pada ayat 2 diberhentikan dengan hormat. Jadi kalau di PNS itu ada yang diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat. Kalau di sini karena mengundurkan diri secara tertulis dengan baik, ya diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Kemudian PNS yang melanggar itu diberhentikan tidak dengan hormat, misalnya dia sembunyi-sembunyi mendukung partai A gitu, ketahuan. Nah, makanya akan diberhentikan secara tidak hormat. Kemudian PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS jika yang bersangkutan menjadi anggota atau pengurus partai politik secara diam-diam dan ketahuan gitu ya. Itu beberapa poin ya. Oke. Sekarang kita masuk ke manajemen PNS. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia, teman-teman, atau kondisi existing manajemen PNS di Indonesia yang masih seperti ini. Pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kebutuhan itu tadi yang saya katakan. Kalau teman-teman itu ngikutin CPNS, mungkin di tahun 2019-20 ini banyak sekali lowongan CPNS ya. Maksudnya mungkin di 2019 ada berapa kali? 2 kali kalau nggak salah. Di 2020 juga ada 2 kali CPNS. Kemudian nanti
ada berita yang 5 tahun lagi tidak akan ada CPNS gitu misalnya, atau 2 tahun lagi tidak ada CPNS. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Karena ini berdasarkan poin pertama, poin A. Jadi PNS itu ada penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi formasi apa saja yang dibutuhkan di seluruh daerah Indonesia, 34 provinsi di Indonesia, kemudian kabupaten sendiri ada berapa, kota ya. Jadi itu dikumpulkan menjadi satu dan itu menjadi kebutuhan PNS gitu yang harus dikerjakan di pusat gitu. Setelah penyusunan dan penetapan kebutuhan, baru diadakan pengadaan. Pengadaan itu adalah yaitu seleksi CPNS, calon pegawai negeri sipil. Setelah itu diangkat dan punya jabatan gitu ya. Kalau baru pertama itu ya masih jadi CPNS. Kemudian 1 tahun ya, 1 tahun diuji, kemudian melalui diklat, kemudian diangkat. Nanti akan ada prajabatan, dalam jabatan, dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan bicara di manajemen PNS. Kemudian, tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan. Kemudian pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini nanti apakah disekolahkan lagi ke S2, ke S3, apakah harus didiklatkan, apakah apa lagi? Misalnya karirnya itu mau sampai mana dan lain sebagainya, itu diatur. Pola karirnya seperti apa, promosi, apakah akan ada promosi, mutasi. Promosi, mutasi itu berbeda ya. Promosi itu adalah dari jabatan A, kemudian diangkat karena kinerjanya bagus. Kalau mutasi itu biasanya mengisi jabatan yang kosong di kementerian mana, daerah mana, kayak gitu. Nah, kemudian penilaian kinerja, ini asesmennya PNS, jadi ada juga penilaian kinerjanya atau evaluasinya. Ini kalau PNS itu ada PKP dan juga SKP. Apa sih itu, Mbak Helen, pusing gitu? Itu nanti akan ada di tata kelola sumber daya manusia. Kemudian penggajian dan tunjangan, penghargaan. Kalau misalnya kinerjanya bagus dikasih reward. Kalau misalnya kinerjanya jelek mungkin dikasih punishment gitu, disiplin. Terus pemberhentian, PNS itu diberhentikan dengan hormat, tidak hormat itu kenapa dan lain sebagainya. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan juga perlindungan. Nah, itu diatur semuanya di manajemen PNS ya. Apa sih tujuan manajemen PNS? Kenapa sih penting gitu? Ya, pertama, dalam rangka penyelenggaraan manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit. Sistem merit itu apa nanti saya akan kasih tahu di next slide. Nah, ya intinya menjadikan PNS itu sebagai pelayan yang prima, pelayan yang efektif, efisien, yang mementingkan masyarakat, maka diperlukan pengaturan manajemen PNS. Pengaturan manajemen PNS juga bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Kemudian penyelenggaraan manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi, pembinaan ASN yang dapat mendelegasikan sebagai kekuasaannya kepada PPK. Nah, jadi ya manajemen PNS itu dilakukan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi bisa didelegasikan ke misalnya ke Badan Kepegawaian Negara gitu. Oke, ini kita bicara arti penting PNS, manajemen PNS ya. Ya jadi ya sekali lagi tadi sebetulnya highlight-nya di paragraf terakhir ya, dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS, diperlukan sistem informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem informasi manajemen karir. Pokoknya semuanya beralih ke SIM gitu, sistem informasi manajemen. Jadi bagaimana ICT itu digunakan untuk manajemen PNS gitu ya, intinya seperti itu.
Oke, kemudian nah, yang tadi saya katakan apa sih sistem merit itu? Merit itu bukan nikah ya, tapi MERIT, bukan married itu. Sistem merit itu kalau kita bicara merit itu merupakan penopang utama bagi terselenggaranya manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik. You remember about the good governance, right? So, ini adalah salah satu kunci keberhasilan dari good governance. Jadi sistem merit ini harus diselenggarakan. Ya, dalam segala aspek termasuk pengangkatan jabatan dan manajemen pegawai pemerintah. Sistem merit itu sendiri adalah kebijakan dari manajemen ASN yang berdasarkan pada pertama, kualifikasi, kedua, kompetensi, dan ketiga adalah kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ini kuncinya, teman-teman. Jadi, misalnya, kalau kita bicara zaman dulu, yang jadi kepala dinas harus orang tua. Artinya orang tua adalah yang sudah punya pengalaman yang sudah cukup di ke-PNS-an ya. Tetapi sistem merit ini membuka peluang bagi anak muda. Misalnya saya masih muda 26 tahun gitu ya. Mau menjadi kepala dinas bisa aja kalau sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Itu. Contoh lagi. Contohnya misalnya kalau kita bicara jenis kelamin. Ya. Padahal tapi kalau saya yakin sekarang jenis kelamin itu juga sudah tidak menjadi permasalahan yang sangat krusial ya bagi pemerintah sendiri karena sekarang ada kesetaraan gender. Misalnya kalau di Aceh yang harus jadi contoh aja. Yang harus jadi kepala dinas adalah laki-laki. Loh, kalau ada perempuan yang punya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang bagus, sah-sah aja jadi kepala dinas. Gitu. Contoh lagi, yang jadi sekretaris daerah harus sudah menikah. Kalau dia memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang bagus, sah-sah aja belum nikah jadi sekretaris dinas. Itu kuncinya teman-teman ya. Jadi semua orang yang sudah berstatus PNS mau menjadi seorang kepala dinas langsung, misalnya kalau loh kepala dinas itu zaman dulu kamu harus 10 tahun dulu punya pengalaman baru jadi kepala dinas. Sekarang 2 tahun punya pengalaman bisa langsung jadi kepala dinas. Asal apa? Asal punya kualifikasi yang sesuai, punya kompetensi yang sesuai dengan requirement dan juga kinerjanya bagus. Gitu. Nah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 51 bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Prinsip sistem merit mensejajarkan aspek ya kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja atau performance, kemudian adil terbuka. Dalam pengangkatan jabatan, merit seharusnya sebagai nilai yang dijunjung tinggi untuk mendapatkan profesionalitas ASN. Ini yang dicoba untuk diperbaharui oleh pemerintah. Artinya PNS kita itu semakin lama akan semakin baik dan semakin unggul, gitu ya. Nah, prosesnya seperti apa? Pertama, proses seleksi dan promosi hanya dinilai lewat kemampuan. Informasi lowongan posisi dan promosi diberitahukan kepada semua orang. Adanya pemilihan untuk mengajukan banding ke HRD jika ada masalah dalam seleksi dan promosi, gitu. Jadi, pokoknya sistem merit ini adalah yaitu tadi memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi siapapun, tidak kenal umur, kemudian tidak kenal agamanya apa, warna kulitnya apa, asal usulnya dari mana, jenis kelamin, status pernikahannya. Kalau punya tadi ya kompetensi, kualifikasi yang sesuai, performance yang bagus, maka sah-sah saja dia akan langsung diangkat menjadi, saya misalnya jadi
anggota seksi A langsung naik menjadi kepala bidang atau kepala dinas. Kenapa? Karena saya punya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang bagus. Itu sistem merit. Kemudian, apa sih tujuannya sistem merit itu? Pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi, banyak permasalahan di birokrasi kita sebetulnya yang penempatan PNS itu tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga menjadikan kinerjanya itu lambat gitu. Karena itu yang coba untuk diperbaiki oleh ASN sekarang. Kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Nah, biasanya adalah karena kurangnya reward dari perusahaan itu atau instansi itu, maka orang itu akan tidak betah untuk bekerja di situ. Sehingga institusi itu akan kehilangan orang terbaiknya. Nah, untuk tetap menjaga orang terbaiknya ada di instansi itu, maka sistem merit ini bisa menjamin atau bisa mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Ya, jadi ketika kita bicara merit system, tentu orang ini layak nih di posisi ini. Tapi harus dikembangkan kemampuannya melalui bimbingan dan pendidikan dan latihan diklat ya. Itu. Jadi bisa mengetahui kemampuan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh seorang PNS itu atau ASN itu. Keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit, nepotisme, dan primordialisme. Oke, kemudian selanjutnya kriteria dari penilaian penerapan sistem merit itu apa? Ada beberapa. Pertama, mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang rinci menurut jenis dan jenjang jabatan dan disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Apa itu Mbak Helen? Nanti kita akan belajar di semester 6. Nggak usah pusing dulu dengan istilah ANJAP dan ABK, tetapi cukup tahu saja. Kemudian melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, P3K, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai dari pemetaan talenta dan lain sebagainya, menerapkan manajemen kinerja yang dimulai dari penetapan target kinerja dan lain sebagainya, sampai 8 ya. Intinya gini teman-teman. Oke, poin nomor 6, melaksanakan promosi mutasi secara objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool. Talent pool itu artinya adalah memiliki kemampuan ya harus dikeluarkan semua kemampuan itu gitu ya. Talent pool itu. Nah, intinya adalah merit system itu atau pembukaan lowongan untuk jabatan-jabatan tertentu itu biasanya jabatan-jabatan kepala yang dicari. Makanya kriterianya adalah itu tadi ya, punya gambaran evaluasi kerja, punya gambaran rekrutmen 5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Biasanya ditujukan ke seorang kepala, entah kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, atau kepala bagian apa kalau di kementerian. Biasanya sekali lagi sistem merit ini digunakan untuk memilih orang-orang yang ditempatkan di posisi kepala. Nah, ini adalah pemetaan tahun 2018 ya. Jadi saya kira kalau pemerintah sudah update di tahun 2020 ini akan lebih banyak yang berwarna biru. Artinya di sini berwarna biru itu adalah yang sangat bagus, yang sangat sudah menerapkan dari kriteria 1 sampai 8 tadi mungkin sudah full kriteria sudah dilakukan. Kalau yang hijau mungkin masih ada yang belum 1, belum 2. Kalau yang kuning itu masih setengahnya. Kalau yang merah itu sangat minim, baru 1 atau 2 kriteria yang
wujudkan atau yang diterapkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di Pulau Jawa sendiri ya karena kita pusatnya di sini ya, pusat pemerintahan dan lain sebagainya itu ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta dan Jakarta sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY dan lain sebagainya itu sudah ada di posisi hijau. Artinya hijau adalah ya sudah cukup bagus lah untuk penerapan sistem meritnya karena semua kriterianya sudah terpenuhi. Tetapi kalau kita bicara Sumatera, kemudian bagian Kalimantan, Sulawesi, nampaknya dan pulau-pulau di sini ya, nampaknya masih di kuning atau masih setengah yang sistem merit atau kriteria yang diterapkan, kemudian merah Maluku, Papua, apalagi Papua ya ini hampir di blok semua. Itu belum ya masih satu mungkin atau belum sama sekali menerapkan merit system. Ya kendalanya pasti sumber dayanya berbeda, kemudian fasilitas juga berbeda, itu menjadi sebuah kendala yang cukup signifikan ya bagi penerapan sistem merit ini. Oke, kemudian disiplin PNS kita masuk di sini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan disiplin PNS. Apa sih itu disiplin PNS? Disiplin PNS itu adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, itu definisinya. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibunya disumpah PNS, ada harus membaca sumpah PNS gitu ya. Nah, kalau dilanggar ya dijatuhi sanksi atau hukuman. Disiplin PNS itu menjadi penting karena apa? Pertama, ya pasti untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau we know that good governance. Maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Gitu. Tujuannya apa? Pertama, untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelayanan tugas pokok dan fungsi PNS, mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dalam perilaku PNS, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dalam bekerja. Bayangkan teman-teman kalau PNS itu tidak ada kode etiknya atau tidak ada disiplinnya, bagaimana carut-marut pelayanan publik di Indonesia. Jadi contohnya, karena sudah PNS ya, misalnya kita datang, kita orang miskin misalnya, kita mau mengurus surat keterangan pindah, nanti ya, saya masih mau makan dulu. Nanti ya, saya ini belum jamnya buka, padahal sudah jam 9 pagi misalnya. Nah, itu akan sangat kacau, apalagi kalau ada PNS yang telat kerja jam 8 baru datang jam 10. Nah, itu yang diatur gitu ya. Jadi biar PNS itu bisa ya jadi profesional, handal, efektif, efisien. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi nanti silahkan dicari sendiri, itu ada semua pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat itu jatuhan hukumannya seperti apa. Ada yang penundaan gaji, ada yang diskors, kemudian ada yang mendapat teguran tertulis, kemudian penundaan kenaikan pangkat, ya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa sampai pecat secara diberhentikan secara tidak hormat itu juga ada. Kalau selingkuh gimana? Itu juga ada gitu. Nah, ya ini contohnya bahwa kalau sedang itu penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat,
Bahkan ya, kalau berat itu penurunan pangkat itu bisa lebih tiga tingkat lebih rendah, atau mungkin setingkat lebih rendah tapi waktunya lama. Nah, itu hati-hati teman-teman bahwa PNS itu nggak hanya enak-enak, ye, sudah jadi PNS berarti kerjaku sudah settle, berarti sudah enak. Enggak, tetapi sebagai PNS ya karena Anda itu tuh pegawai negeri sipil itu bukan bukan yang harus didewa-dewakan. Oh, hebat ya PNS. No. Tetapi Anda kalau jadi PNS itu ya public servant, pelayan masyarakat. Jadi selayaknya Anda ya kalau jadi PNS harus melayani dengan baik kebutuhan masyarakat karena Anda dibayar dari uang masyarakat gitu. Oke. Pelanggaran paling banyak terkait dengan PNS itu apa? Setidaknya terdapat 23 kasus disiplin PNS yang sebagian besar berkaitan dengan tidak masuk kerja yang melampaui aturan dan jam kerja instansi. Selain membolos, ada pula kasus seperti penyalahgunaan wewenang dan perbuatan asusila. Ada 23 kasus di tahun 2019. Kemudian tidak hanya itu, setidaknya ada 990 kasus pelanggaran netralitas PNS sejak tahun 2018 sampai Maret 2019. Sebagian besar dilakukan PNS daerah lewat media sosial, misalnya memberikan dukungan secara langsung ke salah satu paslon. Dan itu harus diberhentikan. Gimana? Ada 990 kasus pelanggaran netralitas PNS, teman-teman. Saya yakin pelanggarannya nggak cuma itu asusila tadi ya, kemudian mungkin ada perselingkuhan nanti ada berapa, kemudian yang menyalahgunakan wewenang ada berapa, pasti banyak sekali kalau kita mengidentifikasinya per daerah. Nah, last but not least, you will have the discussion. Jadi diskusinya ada dua. Pertama, berikan salah satu contoh dan analisa kasus atau masalah birokrasi di Indonesia. Jadi saya sudah tadi sudah menjelaskan ya bagaimana Old Public Administration, kemudian NPM, NPS, kemudian manajemen PNS, kemudian disiplin PNS. Itu adalah kondisi-kondisi birokrasi di Indonesia hari ini gitu ya. Secara manajemennya, kemudian dinamikanya seperti apa, kemudian kita tahu bahwa PNS sekarang itu tuntutannya seperti apa, harus lebih bisa mengayomi masyarakat dan lain sebagainya. Maka saya minta teman-teman itu memberikan salah satu contoh analisa kasus itu dalam artian buruk ya. Jadi masalah kasus atau masalah birokrasi. Teman-teman bisa cari terkait dengan apa namanya masalah disiplin PNS bisa, atau teman-teman memilih terkait dengan manajemen PNS yang nggak bagus di salah satu daerah, atau manajemen PNS itu bisa banyak ya. Misalnya kalau kita bicara terkait dengan netralitas PNS, kemudian kita bicara terkait dengan promosi, ada yang promosinya itu masih pakai nepotisme, korupsi dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan salah satu contoh kasusnya. Teman-teman saya bebaskan, feel free to choose one case di Indonesia. Tidak di Indonesia secara keseluruhan. Kalau Indonesia secara keseluruhan itu ada di kementerian lembaga. Jadi nanti silahkan bisa di kementerian lembaga atau teman-teman merujuk ke daerah atau salah satu kota. Boleh juga. Kabupaten. Boleh juga. Nah, kemudian yang kedua, berikan salah satu contoh dan analisa keberhasilan atau penghargaan birokrasi di Indonesia. Nah, tentunya ini pasti juga akan banyak sekali penghargaan apa atau keberhasilan apa yang diperoleh dari misalnya Jakarta atau pemerintah pusat, kementerian, atau di Bandung atau di Papua misalnya. Feel free to choose one case, only one case. Kemudian teman-teman silahkan nggak hanya memberikan contoh, tetapi bisa menganalisa itu. Kenapa bisa berhasil, contohnya. Atau kenapa masalah itu bisa timbul. Ya, jadi kalau kita bicara, berikan contoh ini.
itu anak SMA bisa ya, tetapi karena teman-teman sudah kuliah, saya minta untuk bisa mencoba menganalisa satu kasus, di mana satu kasus masalah, di mana satu kasus keberhasilan birokrasi. Nah, itu ya untuk diskusi teman-teman. Oke, mungkin itu. Jadi, terkait dengan topik ini, saya kira untuk mengantarkan teman-teman ke mata kuliah lanjutan, baik manajemen publik, kemudian tata kelola sumber daya manusia, itu sudah cukup. Teman-teman tahu kondisi birokrasi di Indonesia, bagaimana manajemennya, kemudian apa namanya, kemudian disiplin PNS itu diatur juga, seperti apa hukuman dan lain sebagainya. Itulah dinamika yang terjadi di Indonesia. Ya, untuk diskusinya sekali lagi, you only choose one case, hanya satu kasus ya teman-teman. Jadi, biar nilai saya tinggi, saya mau 3 kasus, 4 kasus, terserah. Tapi saya akan menilai hanya satu kasus saja gitu. Jadi, satu kasus tapi mendalam analisanya, that will be great, daripada teman-teman memberikan 4 kasus tapi nggak ada analisa. Atau analisanya hanya, oh karena ini berhasil karena dikasih penghargaan. Oh ini ada masalah karena kemarin ada kasus ini. Nggak seperti itu ya. Jadi mencoba untuk lebih mengkritisi sesuatu. Ya, jadi nanti kalau teman-teman butuh konsultasi, feel free to contact me. Silahkan kontak saya, misalnya Mbak Helen, saya mau ngambil kasus ini. Kemudian yang saya analisa kayak gini, bagus atau enggak? Silahkan, gitu. Oke. Jadi lengkap ya pembahasan birokrasi, sudah diantarkan birokrasi secara general, apa itu birokrasi dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat birokrasi di negara kita itu seperti apa. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa memberikan suatu pembelajaran yang baru, pengetahuan yang baru. Kemudian kalau ada pertanyaan, kemudian ada tanggapan dari materi ini atau materi sebelumnya terkait dengan birokrasi, silahkan share, silahkan tanyakan. Saya dengan senang hati untuk sharing dengan teman-teman, karena ya basicnya adalah saya adalah fasilitator teman-teman untuk berdiskusi. Ya, jadi walaupun di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, hanya melalui video seperti ini, tapi harapannya ini tetap akan bekerja optimal dan bisa memberikan benefit yang sama dengan kalau bertemu gitu. Jadi feel free to contact me to share anything that you want to ask, atau bisa juga kita bikin grup diskusi, kemudian mau mendiskusikan terkait dengan materi ini, silahkan gitu ya. Saya pesen online course atau kuliah online ini bisa dimanfaatkan sama juga dengan ketika teman-teman offline. Jadi karena teman-teman tetap harus bayar kuliah, kemudian harus menghabiskan kuota untuk melihat video ini ataupun untuk mengisi diskusi atau untuk yang lain terkait dengan pembelajaran. Jadi tetap tolong dimaksimalkan dengan baik, supaya teman-teman juga dapat ilmunya juga dengan maksimal. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di mata kuliah atau materi selanjutnya.